Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan. Kalau Allah turun di sepertiga malam, sementara bumi ini setiap saat ada sepertiga malam. Ya, karena kita membayangkannya Allah itu seperti makhluk, jadi ribet. Ya, Allah bisa turun kapan saja. Ya, baik. Tidak perlu kemudian kita berpikir seperti makhluk. Kalau seperti makhluk ribet, oh turun terus berarti gitu kan. Karena itu pikiran makhluk. Sementara turunnya Allah itu tidak seperti makhluk. Jadi ketika Allah turun itu tidak seperti makhluk. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga jangan dipikirkan sebagaimana makhluk. Kemudian kapan balik lagi misalnya? Terus langit yang mana misalnya? Baik. Ketika kita membahas Isra dan Mi'raj, di Mi'rajnya Nabi itu disebutkan di sana kemudian ketemu dengan nabi-nabi. Maka jelas bahwa pandangan kita tentang masalah langit itu masih yang tampak saja. Sementara di dalam hadis itu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Adakah pesawat luar angkasa yang pernah ketemu Nabi Isa? Yang pernah ketemu dengan Nabi Musa? Tidak ada. Karena itu yang masih kita jangkau saja. Sementara pengertian langit itu banyak yang tidak terjangkau dari pengertian kita. Sebagaimana tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Maka jangan dibayangkan di atas kemudian pikiran kita hanya bumi yang kecil. Alam semesta raya ini luas. Jadi alam semesta raya ini luas. Kemudian kalau kita mau berpikir seperti itu, seperti malakul maut, wah malaikat maut, wah malaikatnya bingung, yang mati orang banyak, gimana nih? Ya itu bayangan kita. Nah, padahal ini masih sama-sama makhluk. Malaikat makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Itu saja bayangan kita tidak nyampe. Gimana cara malaikat maut mencabut nyawa orang sebanyak itu? Di Amerika ada, di Eropa ada, di Indonesia ada. Oh itu mati kecelakaan bareng-bareng. Malaikat maut gimana ya? Kesel dong. Nah, karena ilmu kita tidak sampai. Jadi ilmu kita tidak sampai. Itu padahal malaikat itu masih makhluk Allah. Itu pun kita masih bingung. Bahkan orang ketika di zaman dahulu mungkin lebih berpikir lebih ribet lagi. Bagaimana cara mencatat amal kita? Malaikat raqib atid tiap hari kita ngomong, orang kesel gitu kan. Ya. Ternyata di perkembangan zaman kemudian ada rekaman. Oh, direkam. Oh, manusia aja bisa ngerekam, apalagi bagi malaikat lebih mudah lagi. Perkembangan zaman lagi, sekarang sudah ada di Google itu ngomong sudah kecatat. Oh ternyata, nah teknologi manusia aja bisa. Nah kenapa? Hanya saja ilmu kita belum sampai. Ilmu kita saja belum sampai. Sehingga jangan sampai kemudian dipahami seperti itu. Intinya di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya sifatnya fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Jangan dibayangkan di atas itu kemudian hanya sekedar di atas bumi, kemudian di bawah langit misalnya. Oh itu mengecilkan Allah. Maha suci Allah dari sifat yang disebutkan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi turunnya Allah itu tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk ribet banget. Wah ini sepertiga malam tiap hari ada di bulan muka bumi. Gimana ini? Ya itu berarti malah yang nuduh itu yang mujassimah, karena membayangkan Allah seperti kita. Nah, jangan dibayangkan seperti itu. Jadi turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Sama dengan melihatnya tadi. Bagaimana cara Allah melihat yang di dalam bumi? Wah. Padahal kan Allah tahu apa yang ada dalam bumi. Allah tahu apa yang ada dalam dada kita. Nah, gimana ya caranya? Pakai rekaman apa? Pakai CCTV. Lah itu berarti dia sendiri yang mujassimah membayangkan Allah kecil seperti kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa melihat isi yang ada di dalam bumi, bisa melihat isi yang ada di dalam hati, bahkan bisa mengetahui isi yang ada di kepala kita tanpa harus membongkar kepala kita. Jadi kalau dibayangkan sama dengan kita, gimana caranya ya? Kok bisa tahu ya yang ada di dalam bumi gimana? Allah turunnya kapan? Kapan lihat-lihatnya? Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka sebutkan. Jadi jangan disamakan dengan makhluknya. Intinya diimani Allah turun sebagaimana yang Nabi sebutkan bahwasanya Allah turun. Nah,
Ketika kemudian Al-Qur'an mengatakan kemudian ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Allah menuju ke langit, kemudian menyempurnakan 7 langit, kemudian beristiwa pada arsy-Nya, diimani saja. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, kata Imam Malik, bahwasanya al-istiwa maklum, bahwa istilah istiwa bersemayam itu kita semua sudah tahu, tetapi bagaimananya itu kita tidak tahu. Nah, jadi itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti mendengar, kita tahu mendengar itu, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimana? Kita tidak ngerti, maka jangan tanya bagaimananya. Nah, kita saja bingung untuk berpikir tentang kita, apalagi berpikir tentang Allah. Maka tafakkar, berpikirlah tentang khalqillah, makhluk Allah, fi khalqillah, tentang makhluk Allah, wala tafakkar fi dzatillah, dan jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada yang menyebutkan kalau begitu kita dibatasi. Ya benar, di dalam masalah tauhid, di dalam masalah zat Allah kita dibatasi oleh apa? Oleh akal kita sendiri yang terbatas. Jadi akal kita memang terbatas. Wallahu a'lam bishawab.